Pak Budiman, guru matematika di SMP Karunia, saat mengajar tiba-tiba ada orang tua salah satu murid kelas 8A bernama Abdul tiba-tiba di depan kelas, dan ayah Abdul itu mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, apa yang akan dilakukan apabila Anda di posisi Pak Budiman sebagai guru, dan apa yang akan keputusan yang akan diambil untuk menangani kasus seperti itu? Ya baik, jadi dari kasus yang ada tadi mungkin saya sedikit menanggapi bahwa Pak siapa tadi? Pak Budiman, Pak Anwar. Pak Anwar. Wali murid tadi ya. Ya. Pak Anwar yang membawa parang tadi, menurut saya kurang berpendidikan sebenarnya, karena beliau tidak bisa membedakan mana waktu anak untuk belajar dan mana waktu untuk membantu orang tua seperti itu. Nah, kemudian untuk jika saya menjadi Pak Budiman, yang pertama adalah walaupun saya sebenarnya juga takut, kemudian kaget juga ya, kaget seperti itu, saya berusaha untuk menenangkan diri dulu. Menenangkan diri, soalnya di situ posisi peserta didik itu takut dan panik. Ada yang menangis juga. Jadi kalau saya ikutan panik, situasinya semakin kacau gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menenangkan diri dulu. Kemudian setelah itu saya berusaha untuk bersikap santun tapi juga tegas terhadap peristiwa tadi. Kemudian saya berusaha untuk mendekati Pak Anwar untuk menetralkan situasi supaya kondisinya itu bisa dikondisikan seperti itu. Kemudian setelah Pak Anwar tenang, kemudian saya selanjutnya mengkondisikan anak-anak supaya ini loh situasinya baik-baik saja seperti itu. Kemudian setelah semua terkondisikan, situasinya netral, saya mengajak berbicara empat mata, yaitu kepada Pak Anwar, misalnya di kantor itu saya sampaikan, saya berikan pengarahan bahwa pendidikan anak itu penting. Kemudian pasti semua orang tua mengharapkan anaknya itu lebih sukses dari orang tuanya. Nah, saya bukakan wawasan kepada Pak Anwar bahwa pendidikan itu penting, anak itu pasti punya cita-cita yang baik seperti itu. Nah, kemudian saya berikan pengertian juga, saya berikan penjelasan kepada Pak Anwar bahwa untuk membedakan mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk membantu orang tua. Nah, semoga dari apa yang saya jelaskan ke Pak Anwar tadi bisa membukakan wawasan Pak Anwar, kemudian Pak Anwar juga bisa menerima apa yang saya sampaikan seperti itu, sehingga wawasan beliau itu bisa terbuka akan pentingnya pendidikan seperti itu. Kemudian setelah saya menyampaikan itu kepada Pak Anwar, saya kembali lagi ke kelas melanjutkan pembelajaran. Kemudian setelah pembelajarannya selesai, itu mungkin saya akan mengajak siapa namanya tadi, Abdul ya, mengajak Abdul untuk saya berikan pengarahan, saya berikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi nanti setelah dia di rumah itu sudah tidak ada permasalahan konflik lagi seperti itu pokoknya. Nah, mungkin itu yang akan saya lakukan dari kasus yang ada tadi. Baik, terima kasih Bu Ita. Keputusan yang dibuat oleh Bu Ita ini menurut saya sudah tepat ya, karena perlu menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian menenangkan anak-anak juga yang ketakutan dalam kondisi itu, kemudian memberikan pengertian dan pengarahan pelan-pelan dengan sopan namun tetap ada ketegasan dulu. Kemudian ditambah lagi penjelasan untuk anak supaya nanti sampai di rumah tidak takut dan tidak terjadi konflik lagi dengan orang tua. Itu
menurut saya sudah setuju dengan tanggapan atau penanganan kasus tersebut oleh Bu Ita. Kemudian menurut saya prinsip yang menjadi landasan berpikir Bu Ita itu termasuk pada berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking ya, karena Bu Ita mengikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, yaitu aturan di sekolah dalam pembelajaran yang jelas. Di sekolah sudah ada aturan yang jelas mengenai kegiatan belajar mengajar, itu sudah tepat sekali ya. Kemudian pengambilan keputusan oleh Bu Ita dan oleh saya, menurut saya sama, karena saya pun juga akan melalui tahap-tahap yang telah disampaikan Bu Ita tadi dengan pengambilan keputusan yang hampir sama juga. Kemudian dari pendapat saya dengan pendapat Bu Ita ini tidak ada perbedaan, karena sama-sama mengambil prinsip rule based thinking, karena sudah ada aturan jelas terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dan tinggal gurunya saja yang memberikan pengertian dan pengarahan kepada orang tua dan kepada siswa tersebut. Ya, faktor-faktor yang menentukan pendapat ya dari faktor peraturan sekolah ya Bu Ita, karena sudah jelas itu pada jam pelajaran di sekolah, pada jam KPM, dan konflik tersebut terjadi di lingkungan sekolah, maka itu masih masuk dalam ranah peraturan sekolah. Baik, terima kasih Bu Ita atas waktunya dan tanggapannya.